Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Untuk equity market Sebenarnya impact-nya kalau seperti dari apa? level equity sudah terlihat ya dalam mungkin beberapa hari belakangan ini memang uh, sorry, Gus. Dari pasar equity sendiri pun kita sudah melihat ada dalam 3 hari terakhir ini kita lihat memang indeks dibantu oleh euforia Joe Biden dan tentu saja dibantu oleh berita vaksin ya kemarin malam. Jadi memang indeks kita banyak didominasi oleh positif sentimen. Walaupun sebenarnya GDP kita agak melemah kemarin di third quarter, tapi kelihatannya memang sudah diprice-in oleh market. Jadi kelihatannya memang indeks Indonesia ini cukup ada momentum selama mungkin fourth quarter 2020 dan kemungkinan besar memang ada efek window dressing di bulan November atau Desember. Oke, jadi memang sudah terlihat begitu ya dari mulai euforia pemilihan Joe Biden ya. Nah, kalau sekarang kita ke saham atau sektor-sektornya dulu deh. Sektor-sektor yang mungkin berimbas kurang baik ya dengan adanya penguatan rupiah ini. Sebelum nanti sektor-sektor potensial yang akan cukup banyak cuan nih Mas. Kita ke yang agak-agak perlu diperhatikan atau mungkin agak-agak perlu diwaspadai apa saja nih dari sisi sektornya? Sebenarnya kalau dari segi sektor yang sebenarnya agak sensitif terhadap penguatan rupiah adalah mungkin sektor-sektor yang berhubungan dengan ekspor ya. Jadi kalau kita lihat mungkin sektor komoditi yang berhubungan dengan ekspor, mungkin bisa pertambangan atau mungkin CPO. Mungkin kalau pertambangan, kalian mungkin lebih spesifik ke sektor pertambangan batubara. Karena kan seperti kita tahu batubara ini kan harganya juga masih lemah, kemudian demand secara global juga belum pulih. Dan dengan adanya penguatan rupiah, mereka sebagai USD earner pasti kan juga akan mendapatkan lebih sedikit rupiah ya, karena USD-nya melemah. Jadi untuk CPO walaupun produksinya kuat juga, tapi mereka juga USD earner. Jadi memang sektor-sektor yang banyak menerima USD ini yang perlu diwaspadai. Sedangkan untuk sektor-sektor yang benefit sebenarnya lebih banyak ya dengan adanya penguatan rupiah. Oke, kalau misalnya sektor-sektor yang tadi harus dihindari misalnya seperti mining kemudian batu bara begitu ya khususnya nih ya, ini akan bersifat hanya temporary saja ataukah akan cukup lama nih tekanan yang akan dialami oleh mining sektor terkait dari penguatan rupiah ataukah karena nanti akan ada story-nya sendiri nih ya untuk saham-saham mining Indonesia khususnya mungkin yang domestic power begitu ya atau mungkin saham-saham yang lebih based on nickel jauh lebih diuntungkan. Nah ini seperti apa nih Mas Christopher? Sebenarnya untuk story pertambangan sebenarnya batu bara mungkin kalau untuk mungkin very short term mungkin agak sensitif dengan penguatan USD ini, penguatan rupiah ini ya karena kita tahu harga acuan batu bara belum terlalu tinggi. Cuman biasanya kalau misalnya ekonomi sudah mulai pulih kembali dari resesi, memang kan semua harga komoditas naik ya. Jadi kemungkinan besar pun kalau misalkan USD-nya menguat, USD-nya melemah sampai tahun depan, tapi ternyata harga base komoditinya naik, saya rasa tetap bisa dilirik oleh para investor. Cuman memang untuk saat ini sentimen yang lebih baik, lebih banyak di sentimen emiten pertambangan nikel karena banyaknya berita positif mengenai nikel, tambang nikel, kemudian pabrik smelter dan pabrik electric vehicle, baterai electric vehicle yang akan berdiri di Indonesia. Jadi sentimennya memang lebih banyak ke sentimen nikel dibandingkan dengan batu bara saat ini. Oke, sekarang kita coba ke mindsetnya investor ya Mas Christopher. Artinya adalah di tengah kondisi yang mungkin saja terjadi begitu ya, karena ada komoditas price-nya, kemudian ada sensitif juga terkait penguatan dari rupiahnya sendiri. Apa yang harus dilakukan investor nih yang belum punya saham-saham tambang gitu? Berarti kan nanti akan ada koreksi nih ya. Dari yang sudah punya nih harus seperti apa nih Mas untuk melihat portofolio seperti momen saat ini nih penguatan rupiah terjadi? Sebenarnya kalau misalnya di sektor pertambangan sendiri sih kalau memang dari para investor ini agak bullish terhadap komoditas di tahun 2021 ketika mungkin saham pertambangan ini sedang merah terutama saham batubara mungkin bisa di average down ya karena saya melihatnya memang kalau ekonomi pulih di tahun 2021 ya tentu saja pasti ada potensi dari harga batubara untuk rebound tapi mungkin untuk saat ini porsi untuk pertambangan batubara mungkin bisa di-reduce sedikit
dan mungkin bisa lebih swing ke saham-saham yang sentimen positifnya lebih banyak seperti pertambangan nikel.